Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Kania Oktariani dengan ujung NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus sel. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Pengertian siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian proses yang dilalui sel mulai dari terbentuk, tumbuh, menggandakan DNA, hingga akhirnya membelah menjadi dua sel baru. Proses ini terjadi terus-menerus dalam tubuh untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pergantian sel yang sudah rusak atau mati. Tahapan siklus sel. Siklus sel dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu interfase dan fase pembelahan atau fase M. A. Interfase atau tahap persiapan. Interfase adalah tahap paling lama atau sekitar 90% dari siklus sel. Pada tahap ini, sel tidak diam, tetapi aktif mempersiapkan diri untuk membelah. Yang pertama, fase G1 atau GAP1 merupakan tahap awal dalam siklus sel di mana sel mengalami pertumbuhan ukuran dan peningkatan jumlah organel. Pada fase ini, sel juga menjalankan fungsi normalnya seperti biasa. Selain itu, sel akan mengevaluasi kondisi lingkungannya. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembelahan, sel dapat berhenti atau keluar dari siklus pada fase ini. Yang kedua, fase S atau sintesis merupakan tahap dalam siklus sel di mana terjadi pengandaan DNA melalui proses replikasi. Pada fase ini, setiap kromosom akan diduplikasi sehingga terbentuk dua bagian identik yang disebut kromatid. Proses ini bertujuan agar saat sel membelah nanti, kedua sel anak memiliki informasi genetik yang sama. Yang ketiga, fase G2 atau GAP2 merupakan tahap lanjutan setelah fase sintesis, di mana sel tersebut mengalami pertumbuhan, mempersiapkan diri untuk proses pembelahan. Pada fase ini, sel mulai memproduksi berbagai protein yang dibutuhkan untuk pembelahan. Selain itu, sel juga melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penggandaan DNA untuk memastikan tidak terjadi kesalahan sebelum memasuki tahap berikutnya. B. Fase M atau pembelahan sel. Fase ini merupakan tahap inti di mana sel benar-benar membelah terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Yang pertama, mitosis atau pembelahan inti sel. A. Profase. Kromosom mulai memadat dan terlihat jelas. Membran inti mulai menghilang. B. Metafase. Kromosom berjajar rapi di tengah sel. C. Anafase. Kromatid saudara ditarik ke arah kutub yang berlawanan. D. Telofase. Terbentuk dua inti sel baru di masing-masing kutub. Kedua, sitokinesis merupakan tahap akhir dalam pembelahan sel di mana sitoplasma membelah menjadi dua bagian. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang diidentik, masing-masing memiliki komponen sel yang lengkap hasil dari pembelahan sebelumnya. Pengaturan siklus sel. Siklus sel tidak terjadi secara sembarangan, tetapi diatur dengan ketat oleh A. Protein pengatur atau siklin dan CDK. Cyclin dependent kinase mengontrol kapan sel harus maju ke tahap berikutnya. B. Checkpoint atau titik kontrol. Yang pertama, checkpoint G1 yaitu mengecek kondisi sel sebelum DNA digandakan. Yang kedua, checkpoint G2 yaitu memastikan DNA sudah benar sebelum pembelahan. Yang ketiga, checkpoint M yaitu memastikan kromosom terbagi dengan tepat. Checkpoint ini penting untuk mencegah kesalahan yang bisa merusak sel. Pentingnya siklus sel. Siklus sel memiliki peran penting yaitu pertama, mendukung pertumbuhan tubuh, kedua, memperbaiki jaringan yang rusak, ketiga, mengganti sel yang mati atau tua, yang keempat, menjaga jumlah kromosom tetap stabil. Gangguan pada siklus sel. Jika pengaturan siklus sel terganggu, bisa terjadi masalah seperti kanker, yaitu sel membelah terus-menerus tanpa kontrol. B. Kesalahan pembagian DNA yang menyebabkan kelainan. Biasanya hal ini terjadi karena checkpoint tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, siklus sel merupakan proses penting yang memungkinkan sel tumbuh, menggandakan DNA, dan membelah menjadi dua sel baru yang diidentik melalui tahap interfase dan fase pembelahan atau fase M yang berlangsung secara teratur dan terkontrol.
Proses ini diatur oleh protein khusus serta checkpoint yang memastikan setiap tahap berjalan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan. Pembagian materi genetik. Siklus sel berperan besar dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh. Jika pengaturannya terganggu, dapat menyebabkan masalah serius seperti kanker atau kelainan genetik. Sehingga kestabilan dan ketepatan siklus sel sangat penting bagi kelangsungan fungsi tubuh. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're